The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Jemaat IFJF Medan, senang sekali pagi hari ini saya masih boleh menyapa setiap kita meskipun hanya dari layar kaca Anda masing-masing. Tetapi saya percaya kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, kerinduan kita untuk mengalami kebenaran firman Tuhan tidak pernah pudar. Karena minggu depan kita masih akan mengadakan ibadah secara online yang dilayani oleh Pastor Evi Solin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, Bapak Ibu boleh mengarahkan anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah IFJF Kids yang bisa diakses melalui channel YouTube IFJF Kids selepas ibadah ini selesai. Buat anak-anak TYC, ada good news nih. Sore ini jam 5 kita akan mengadakan ibadah TYC online yang bisa diakses melalui akun Instagram @TYC_IFJF Medan. Dan sore ini kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. So don't miss it. Di tengah situasi yang tidak pasti ini, saya percaya doa menjadi kekuatan bagi setiap kita orang-orang percaya. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bergabung dalam ibadah doa malam IFJF Medan yang bisa diakses melalui aplikasi Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah doa malam tersebut, Bapak Ibu boleh menghubungi ke nomor yang tertera di layar Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan umum maupun persembahan persepuluhan, Bapak Ibu boleh mengirimkan langsung ke nomor rekening yang tertera di layar Anda masing-masing. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Enjoy the service. Shalom Jemaat IFJF Medan. Pagi hari ini mari kita memuji Dia. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yes God, thank you Jesus. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Kami memujimu ya Bapa. Ku memujimu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Mari kita katakan, Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku selamanya. Allah alam semesta memerintah selamanya, Dia beri kehidupan, yang beriku kehidupan. Thank you Jesus. Mari katakan, Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, katakan, Ku memujimu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Oh, Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku.
baik bagi nama Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Dia, menyerahkan segala beban hidup kita. Mari dengan rasa syukur, rasa hormat, rasa gentar, rasa takut akan Yesus. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia. Thank you Jesus. Yes God. Tidak ada hal yang sukar bila ku selalu bersamamu. Thank you Jesus. Engkau tahu kebutuhanku, Kau akan menolongku selalu. Mari kita katakan, ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku, tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Mari kita sama-sama katakan, tidak ada hal yang sukar bila ku selalu bersamamu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tahu kebutuhanku, Kau akan menolongku selalu. Mari kita datang kepada Dia. Ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku, tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat segalanya. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinanmu, buat peliharaanmu. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. We worship You, we praise You with all my heart. Yes, Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih telah merawat kami Tuhan. Terima kasih telah menyediakan segala hal yang kami perlukan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa. Mari kita datang kepada Dia, katakan, ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku, tanganmu selalu menopangku.
Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Ku datang padamu sekarang, kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Katakan, Kau Yesus yang mengasihiku. Lebih lagi katakan, Kau Yesus yang mengasihiku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita boleh mengucap syukur kalau hari ini ya kita masih bisa beribadah walaupun secara online, saudaraku. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa ini, untuk setiap kasih setiamu dan anugerahmu yang selalu baru setiap pagi yang kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing atau di tempat lain Tuhan. Engkau mengurapi mereka dengan urapan yang baru. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah secara online pada hari Minggu ini. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama deklarasi greater blessing kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, God bless you. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini di mana saya percaya kita boleh ada dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita beribadah pada saat ini, atau dengan I Care saudara dimanapun saudara berada. Kita boleh mengucap syukur pada saat ini saudaraku. Pagi hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan, ya, tetap dalam tema bulan ini yaitu Wisdom Speaks, di mana hikmat itu berbicara saudaraku, dengan subtemanya Grace to the Humble, di mana setiap kita saya percaya membutuhkan anugerah yang daripada Tuhan. Tanpa anugerah daripada Tuhan, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Karena itu saya percaya setiap manusia ya yang hidup di muka bumi ini membutuhkan kasih karunia, membutuhkan anugerah yang daripada Tuhan. Ya, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 saudaraku. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada, saya akan ajak kita bisa baca yaitu ayat-ayat ini bersama-sama, saudara bersama dengan keluarga, ya, bisa membaca ayat ini dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, ya. Mari kita akan mulai. 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi
kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, saudaraku. Ayat yang ke-7, ya, kita lanjutkan sampai ayat yang ke-10, saudaraku. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat ke-9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan teratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang ke-10 yang terakhir, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin, saudaraku. Kita perlu yaitu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Maka kita akan mendapatkan kasih karunia atau anugerah yang daripada Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini dengan tema yaitu Grace to the Humble ini. Yang pertama yaitu begitu penting untuk kita jangan tidak setia, saudaraku, ya. Jangan sampai kita tidak setia. Begitu penting kita harus setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada keluarga kita harus setia juga kepada gereja lokal di mana kita bisa melayani agar kita bisa bertumbuh dan kita bisa senantiasa melayani bersama-sama, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca barusan ini, begitu penting, saudaraku. Dikatakan yang ayat yang keempat dari kitab Yakobus pasal yang keempat itu dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Wah, ini sesuatu kata-kata yang cukup tajam, saudaraku. Jangan sampai kita kedapatan menjadi orang yang tidak setia. Ya, karena dikatakan orang-orang yang tidak setia itu yaitu orang yang bersahabat dengan dunia. Dikatakan, karena firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya, apakah saudara menjadi sahabat dunia atau sahabat Allah pada hari ini? Ya, karena itu mari kita memilih yang terbaik untuk kita bisa menjadi sahabat Allah seperti Abraham, saudaraku. Karena firman Tuhan mengajarkan kita kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi begitu penting untuk kita mengenal akan Allah itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Pengenalan kita pribadi bersama dengan Tuhan akan menentukan hari esok kita, akan menentukan masa depan kita. Karena itu Tuhan ingin senantiasa menyelamatkan kita dan memberkati setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Bahkan ayat yang ke-16, perhatikan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua itu dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia, ada 3 hal yang harus kita perhatikan yang ada dalam dunia, yaitu dikatakan keinginan daging, saudaraku, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi 3 hal ini, saudaraku, yang ada di dalam dunia ini yang kita harus hindari, yang harus kita jauhi dalam setiap kehidupan kita. Keinginan daging, saudaraku. Ya, di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat ke-19 begitu banyak dijelaskan bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Di antaranya yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, sampai yaitu dikatakan dan sebagainya. Begitu banyak, saudaraku, dan sebagainya, masih banyak lagi. Ya, tidak ada titiknya, saudaraku, perbuatan daging. Karena itu kita harus menjauhi setiap perbuatan daging dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan apa? Yang ada dalam dunia, yaitu keinginan mata.
yaitu lust of eyes. Ya, banyak sekali kita melihat ya orang atau termasuk diri kita sendiri juga tanpa kita sadari, yaitu yang namanya mata duitan, saudaraku, ya, yang cinta uang. Nah, firman Tuhan katakan, ya, cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan yang bisa menjerumuskan kehidupan kita. Karena itu kita harus hati-hati, bukan berarti kita nggak butuh uang. Semua kita manusia, kita butuh uang. Tapi jangan sampai uang itu, yaitu menjadi apa? Menjadi tuan kita. Uang itu harus menjadi hamba kita. Kita bisa perintahkan uang itu kemana perginya, saudaraku. Jangan sampai uang itu yang memerintahkan kita. Kita menjadi budak daripada uang. Karena itu hati-hati dalam setiap kehidupan kita. Dan keinginan mata yang lain, ya, sering kita juga kenal istilahnya mata keranjang, saudaraku, ya. Ada, jangan sampai kita, ya, yang pria-pria, ya, jangan menjadi mata keranjang dan sebagainya. Ya, begitu banyak kita melihat keinginan mata juga. Ada kalau wanita yang suka, yaitu shopping, window shopping dan sebagainya, ya kan? Karena itu kita harus hati-hati dengan setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, berbicara mengenai keangkuhan hidup. Wow, ini sangat penting, saudaraku. Pride of life. Jangan sampai hidup kita menjadi angkuh. Jangan sampai hidup kita menjadi sombong, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tinggi hati. Ya, karena firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan itu membenci, Tuhan itu menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan itu mengasihi atau memberikan anugerah, grace kepada orang-orang yang rendah hati. Inilah yang Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita harus menjadi satu pribadi yang rendah hati, saudaraku, sehingga Tuhan bisa mencurahkan anugerahnya secara terus-menerus dalam setiap kehidupan kita tanpa berhenti, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku. Jangan sampai, ya, kita mengandalkan diri kita sendiri. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, hati-hati kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan orang lain, dan hati kita menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah, saudaraku. Kita ingin menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, saya percaya semua ini merupakan kerinduan kita, saudaraku, ya. Yang daunnya tidak pernah kering, tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dalam masa kekeringan seperti saat ini kita mengalami pandemi COVID-19, ya, kekeringan di mana-mana, kesulitan, tantangan, ya, baik dalam ekonomi dan sebagainya, saudaraku, dalam pekerjaan, banyak orang-orang yang di PHK, ya, banyak orang-orang yang juga mengalami kesulitan dalam usahanya. Bahkan kita melihat banyak juga keluarga-keluarga rumah tangga yang berantakan, yang bercerai. Karena apa? Karena sering berselisih, cekcok, dan bertengkar, sehingga diakhiri dengan perceraian. Sangat menyedihkan. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dikatakan diberkati. Amin, saudaraku. Saya percaya saudara ingin diberkati oleh Tuhan, ya, yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, supaya kita menyadari, yaitu jangan sampai kita tidak setia. Amin. Ya, kita harus setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga kita, dan setia kepada gereja lokal di mana kita ditanam, kita bisa bertumbuh dan melayani Tuhan, dan hidup kita harus menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudaraku. Ya, poin yang kedua yaitu kunci terobosan, the keys of breakthrough,
Ada suatu terobosan demi terobosan yang harus kita alami. Yang kuncinya yaitu kita melihat dari ayat yang tadi yang sudah kita baca. Yang pertama yaitu dikatakan tunduklah. Begitu penting untuk kita tunduk yang pertama kepada Tuhan. Kalau istri yaitu harus tunduk kepada suami, tetapi suami juga harus mengasihi istri, saudaraku. Ya, di sini dalam ayat yang dalam Yakobus pasal yang keempat tadi yang kita sudah baca, dalam ayat yang ketujuh dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Begitu penting untuk kita submit to God. Kata tunduk di sini kita berserah total, kita respect, kita menghargai, hidup kita takut akan Tuhan, saudaraku. Ya, betul-betul kita mengandalkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita membutuhkan akan Tuhan. Kita membutuhkan akan anugerah Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau menundukkan hidupnya di bawah kuasa otoritas daripada Allah sendiri, firman Tuhan katakan, ya maka kita akan melawan iblis itu, dan iblis itu akan lari daripada kita, saudaraku. Begitu penting dalam setiap kehidupan kita. Jangan ada di antara kita yang takut akan iblis. Amin, saudaraku. Ya, iblis itu harus kita usir dalam nama Yesus, dan dia akan lari daripada kita, saudaraku. Penting dalam setiap kita mengalami akan anugerah kekuatannya daripada Tuhan. Ada yang katakan demikian, you cannot resist the devil until you have first submitted to God. Anda tidak dapat melawan iblis sebelum tunduk dahulu kepada Tuhan. Wow, ini penting sekali, saudaraku. Jadi bukan sembarangan aja kita bisa melawan iblis, melawan setan dan sebagainya. Kalau kita tidak tunduk dan taat kepada Tuhan, kita nggak akan bisa mampu melawan iblis. Jadi kunci yang pertama, kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan, saudaraku, sehingga kita bisa melawan iblis itu, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Yang kedua tadi yaitu kita harus melawan, saudaraku. Kita harus melawan daripada si setan, si iblis itu dalam setiap kehidupan kita. Ya, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus tahu apakah senjata perlengkapan yang Tuhan sediakan. Dan kita tahu firman Tuhan katakan, di mana perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan secara jasmani dengan senjata jasmani, tetapi dikatakan yaitu senjata kita adalah senjata rohani, saudaraku. Jadi kita harus tahu apakah seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dalam setiap kehidupan kita. Ya, firman Tuhan katakan supaya kita berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ikat pinggang kita itu righteousness, kebenaran. Bahkan berbaju sirahkan, ya baju kita keadilan, saudaraku. Dan kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin, saudaraku. Bahkan dikatakan terimalah ketopong keselamatan, the helmet of salvation. Tuhan memberikan ada helmet of salvation, ketopong keselamatan yang bisa menutupi yaitu pemikiran kita dari setiap panah api daripada si jahat, saudaraku. Dan pedang roh yang Tuhan sediakan yaitu firman Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu, saudaraku. Jadi ini penting, saudaraku. Ini senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena itu pergunakan selengkap senjata Allah, saudaraku, yaitu lawan iblis, saudaraku. Jangan takut, dan iblis itu akan lari dari setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ketiga yaitu dikatakan mendekatlah. Ya, ini penting, saudaraku. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Come near to God. Come
closer to God. Setiap kita harus datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Amin, saudaraku. Ya, jadi kita harus terbuka kepada Tuhan apa adanya. Jangan ada apanya, saudaraku ya. Kita harus apa adanya terbuka. Kalau kita ada pelanggaran dosa yang kita lakukan, ya, firman Tuhan katakan supaya kita mengakui segala dosa kita. Ya, kita akui setiap pelanggaran kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan apa ada kita, nggak ada yang kita tutupi. Ya, Tuhan tahu semuanya apa mengenai keadaan kita dan diri kita, dan Tuhan ingin kita datang dengan kerendahan hati, saudaraku. Kalau kita datang, come near to God, come closer to God. Ya, with humbleness, dengan kerendahan hati, ya, dengan hati yang hancur, saudaraku, supaya kita bisa mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita, setiap kesalahan kita, dan Tuhan bisa pulihkan hidup kita, bahkan Tuhan bisa angkat hidup kita, dan Tuhan boleh pakai hidup kita menjadi saksi, saudaraku. Dikatakan juga, tahirkanlah tanganmu. Kenapa harus tangan yang harus ditahirkan? Kalau kita dalam masa pandemi ini, ya, protokol kesehatannya harus cuci tangan dulu, saudaraku. Wah, cuci tangan. Di sini firman Tuhan katakan, tahirkan tanganmu. Begitu penting untuk kita juga bersihkan tangan kita. Firman Tuhan katakan dalam tangan itu melambangkan suatu pekerjaan kita. Tangan itu juga melambangkan suatu pelayanan kita. Begitu penting untuk pekerjaan atau pelayanan kita harus bersih. Kita harus cuci tangan terlebih dahulu, saudaraku. Ya, jangan sampai tangan kita kotor. Karena itu perlu ditahirkan. Amin, saudaraku. Ya, dan dikatakan sucikan hatimu. Setelah kita bersihkan tangan kita, kita perlu bersihkan hati kita, saudaraku. Sucikan hati kita. Jadi kita harus bersihkan hati kita. Ya, jangan sampai hati kita ini kotor. Hati kita najis, hati kita yaitu penuh dengan kedengkian, iri hati, dan sebagainya. Jangan sampai, saudaraku. Jadi kita minta senantiasa agar Tuhan menyucikan hati kita, membersihkan juga yaitu pikiran kita, saudaraku, sehingga betul-betul kita boleh datang kepada Tuhan dengan kasih dan anugerah yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan pada waktu kita mendekat kepada Dia, come near to God, dan Tuhan akan datang juga mendekat kepada kita. Dia akan memulihkan kita dan akan mengasihi kita dan mengampuni segala dosa kita. Amin, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Yang ketiga yaitu kita harus hidup dalam tujuannya. Ya, saya percaya setiap kita manusia punya tujuan hidup. Tapi kita yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, hidup kita harus punya tujuan yang jelas, yaitu divine purpose of God. Bagaimana kita harus mempunyai yaitu tujuan ilahi daripada Tuhan sendiri, saudaraku. Ya, hidup kita di dalam tujuannya Allah. Ya, dalam Yakobus pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-10, dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu, saudaraku. Wow, ini penting sekali. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, dikatakan, humble yourself with an attitude of repentance and insignificance, saudaraku. Bagaimana kita harus merendahkan diri kita dengan suatu sikap pertobatan hati. Wah, ini penting, saudaraku. Dengan kita merasa insignifikan, merasa tidak mampu, kita merasa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita harus humble ourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. Pada waktu kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita dengan attitude, dengan sikap, yaitu hati yang mau bertobat, dengan kita di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan katakan, He will exalt you. Dia, Tuhan, akan yaitu memuliakan atau mengangkat kehidupan kita. He will lift you up. Tuhan yang akan mengangkat kita. Dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, He will give you purpose. Jadi Tuhan yang akan mengangkat kita, dan Tuhan yang akan memberikan kita suatu tujuan hidup yang lebih jelas, saudaraku. Dan saya percaya
kalau tujuan yang lebih jelas yang daripada Tuhan, divine purpose of God dalam hidup kita, itu yang akan menjamin hari esok kita, masa depan kita, saudaraku. Suatu yaitu tujuan yang kekal, bukan yang sifatnya sementara, saudaraku. Dan kuncinya yaitu kita mau yaitu merendahkan hati kita. Ya, ada suatu quote dari Michael Wilson mengatakan demikian, humility is the magnet that attracts God's grace. Di mana dikatakan kerendahan hati itu seperti magnet, saudaraku. Tahu saudara magnet ya? Kalau kita taruh besi, dia langsung lengket, saudaraku. Ya, humility itu seperti itu dikatakan. Kerendahan hati itu is the magnet that attracts God's grace. Yang bisa menarik yaitu anugerah Tuhan, saudaraku. Saya percaya setiap kita membutuhkan akan anugerah Tuhan. Karena itu bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah Tuhan? If you want God's grace in your life, be humble. Ya, begitu penting kalau kita ingin anugerah Tuhan dalam hidup kita. Be humble, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati. God give grace to the humble. Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. God oppose the proud. Tuhan itu menentang, Tuhan itu membenci, Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sombong, saudaraku. But He gives grace to the humble. Jadi Tuhan itu memberikan anugerah, saudaraku. Ya, being humble itu ya, menjadi rendah hati itu artinya apa? Yaitu kita mengakui bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Ya, you don't have it all together. Kita nggak punya apa-apa. Ya, dan juga kita harus menyadari that you are not better than anyone else. Kita nggak merasa kita lebih baik, lebih hebat, ya, daripada yang lain, saudaraku. Dan juga artinya apa? Kerendahan hati itu, yaitu you need God's help. Bahwa saudara menyadari deep down in your heart, dalam hati saudara, bahwa saudara membutuhkan Tuhan anytime, ya, setiap waktu, anywhere, di mana saja kita membutuhkan akan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya setiap kita membutuhkan akan anugerah, membutuhkan akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya sungguh menyadari dalam setiap kehidupan saya, baik di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam keluarga juga yang Tuhan berikan, bahkan dalam bisnis juga yang Tuhan sudah pulihkan, yang Tuhan sudah tolong, saudaraku, dengan cara yang ajaib. Saya betul-betul pada waktu dalam mengalami kesulitan yang sangat hebat, yang sangat berat, saya hanya tersungkur di kaki Yesus. Saya berkata, Tuhan, aku tidak mampu lagi, Tuhan. I just want to surrender my life into your mighty hands. Aku hanya ingin berserah penuh ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, Tuhan. Ya, pada waktu saya betul-betul menyerahkan hidup saya, ya, pada waktu saya mengangkat tangan saya untuk tanda membutuhkan Tuhan, dan Tuhan akan turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita. Dan saya katakan, saudaraku, ya, kalau kita menjadi pribadi yang rendah hati, ya, Tuhan akan menolong kita, ya, di dalam waktu-waktu sulit kita. Ya, God will help us in the time of needs. Tuhan akan menolong kita di waktu-waktu kita membutuhkan, waktu-waktu kita sulit, saudaraku. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang congkak, yang sombong, yang tinggi hati, ya, Tuhan membenci kita. Ya, Tuhan menentang kita, saudaraku. Enggak, Tuhan tidak akan mencurahkan kasih karunia-Nya. Karena itu begitu penting dalam hari-hari ini, apalagi kita mengalami dalam pandemi COVID-19 ini, kita selalu membutuhkan akan anugerah Tuhan, saudaraku. Kita selalu akan membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu. Karena itu kita sungguh menyadari, saudaraku, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudaraku. Kita membutuhkan Tuhan senantiasa, setiap saat dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Apapun yang saudara miliki, saudaraku, yang Tuhan sudah berikan, saudaraku, saya percaya semuanya itu kalau bukan Tuhan, kita nggak mampu, saudaraku. Kita sungguh harus menyadari tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa.
Di luar Tuhan kita nggak mampu, saudaraku. Setiap saat kita membutuhkan akan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. 3 hal ini yang kita perlu perhatikan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku ya. Ya, puji Tuhan ya. Saya ulangi, ada 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan kalau kita ingin mengalami akan anugerah Tuhan yang terus-menerus berlimpah dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak setia. Kita perlu setia kepada Tuhan. Kita perlu setia kepada keluarga kita. Suami istri setia selalu sampai maut yang memisahkan kita, sampai kematian yang memisahkan kita. Kita perlu setia juga kepada kawan kita, kepada orang lain, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu kunci terobosanmu. Bagaimana the keys of breakthrough. Bagaimana kita harus bisa mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus tunduk kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kita harus tunduk, bukan nanduk ya saudaraku. Bukan memberontak atau melawan. Tapi kita harus merendahkan hati kita, saudaraku. Amin. Dan yang kedua yaitu kita harus lawanlah si iblis itu. Lawanlah si setan itu, saudaraku. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita taat dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan bisa melawan si iblis itu, dan iblis itu akan lari daripada kita. Dan yang ketiga, kita harus mendekat, come near to God, come closer to God, mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat, akan datang kepada kita. Dia akan mencurahkan anugerahnya kepada kita berlimpah-limpah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus hidup dalam tujuannya Tuhan. Amin. Ya, hidup kita harus senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kuncinya, marilah kita menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati. Hidup dalam anugerah Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan akan mencurahkan anugerahnya setiap hari, selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita yaitu hidup dalam anugerah Tuhan, saudaraku. Penting dalam setiap kehidupan kita, karena itu pastikan bahwa tujuan hidup kita yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup kita yaitu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku ya. Kita akan mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara, dimanapun saudara berada bersama dengan keluarga saudara, saya bisa bergandengan tangan pada saat ini ya, untuk mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan, untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita mengucap syukur untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita. Ya, kita mengucap syukur untuk suami, untuk istri kita. Mari setiap kita mengucap syukur, berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu walaupun secara online. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak yang ada dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan, Engkau mencurahkan anugerah-Mu berlimpah-limpah atas hidup mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah pemulihan keluarga selalu terjadi. Pemulihan juga dalam hubungan boleh terjadi. Curahkan anugerah-Mu Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga dalam jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya, biarlah kami boleh terus setia kepada Engkau dan kepada keluarga kami, dan setia juga kepada teman-teman kami dan kawan kami yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin senantiasa Tuhan mengalami terobosan demi terobosan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami ingin tunduk kepada Engkau. Kami ingin taat akan melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin melawan setiap tipu daya daripada si iblis ya Tuhan Yesus. Dengan selengkap senjata daripada Allah. Dengan perisai iman ya Bapa. Dengan pedang roh ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami pada waktu kami mendekat kepadamu. Kami come near to God. Kami come closer to God. Tuhan, Engkau juga akan mendekat kepada kami ya Bapa. Memulihkan kami. Tuhan Yesus menyegarkan setiap jiwa kami dan roh kami. Dan kami juga ingin hidup dalam tujuan ilahi daripada Engkau. Pakai hidup kami, jadikan kami pribadi yang rendah hati, sehingga anugerah-Mu selalu Kau curahkan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita, menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa berdoa berkati coba berlimpah-limpah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengangkat hidup mereka Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus berjalan di depan mereka Tuhan, memegang kehidupan mereka dengan tangan kanan perkasa ya Bapa, membawa mereka dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Berkati jemaat berlimpah-limpah dengan berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu, berkat-berkat jiwani Tuhan, kebahagiaan dalam setiap rumah tangga, kerukunan ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Kau curahkan berkat-berkat keuangan juga bagi setiap keluarga demi keluarga yang mengalami kesulitan Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Engkau mengulurkan tangan-Mu memberkati mereka. Berkati juga dengan kesehatan yang terbaik dan umur yang panjang. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan Tuhan memberkati kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Have a good weekend. Have a good Sunday. God bless you. Bye-bye. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12.